Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan semangat untuk belajar secara daring. Anak-anak yang ada di rumah yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek. Perlombaan lari jarak pendek di dalam dunia atletik sering disebut dengan lari sprint atau lari cepat ya bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan atletik yang berlomba di dalam nomor tersebut lari sprint atau lari cepat itu ya disebut dengan sprinter. Nah, nomor lari jarak pendek atau lari sprint ini biasanya diadakan di indoor maupun outdoor. Kalau event outdoor ya di lapangan terbuka gitu, maka lari yang nomor jarak yang diperlombakan adalah 100, 200 dan 400 meter. Sedangkan lari jarak pendek yang diperlombakan pada indoor itu meliputi lari 50 meter, 60 meter, 200 meter dan 400 meter. Nah, pengertian lari cepat ialah sebagai berikut. Lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan pada lintasan lari dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, itu pengertian umumnya, pengertian dari lari cepat atau lari sprint. Nah, putra dan putri dalam olahraga lari jarak pendek ini jaraknya sama, ya, tidak ada perbedaan khusus di dalam lari jarak pendek ini. Nah, pada lari jarak pendek ini masing-masing atlet atau sprinter itu tidak boleh keluar dari lintasan yang telah ditentukan. Kalau anak-anak melihat lintasan atletik ya, baik di internet maupun di stadion yang sudah ada lintasan atletiknya, itu akan ada garis putih yang memisahkan antara lintasan satu dengan lintasan yang lainnya. Nah, pelari harus berada di lintasan tersebut dan tidak boleh keluar lintasan sehingga pelari tersebut melanggar aturan. Nah, kunci pertama pada lari jarak pendek ini yang harus dikuasai oleh sprinter adalah start atau pertolakan. Nah, start dalam lari jarak pendek. Nah, start dari lari jarak pendek ini mengandalkan kecepatan reaksi ya. Begitu mendengarkan aba-aba peluit atau misalkan suara pistol, itu segera mungkin harus lari gitu ya. Kalau misalkan tertinggal pada saat start, itu sangat merugikan sprinter karena momentum tolakan itu adalah momentum pertama ketika sprinter melakukan perlombaan untuk memenangkan perlombaan itu ya. Nah, baik, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang gerak spesifik start lari start lari pendek ya, lari jarak pendek. Nah, baik, ada tiga cara aktivitas start ya. Yang pertama start panjang, kemudian yang kedua start menengah, yang ketiga adalah start pendek. Nah, cara melakukan start panjang adalah 1. Sikap jongkok rileks, lutut kaki kanan menempel di tanah. Lutut kaki kanan menempel di tanah, kaki kiri berada di depan posisi jinjit. Nah, kemudian kaki kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik gitu ya. Kemudian pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik start menengah. Nah, caranya 1. Sikap jongkok rileks, 2. Lutut kaki kanan menempel di tanah, kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik sama. Pandangan rileks ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya. Perbedaan antara start panjang dan start menengah adalah ini.
kaki kiri. Poin ketiga, kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak kurang lebih 1 kepal. Kalau di sini, kalau di star panjang itu kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran agak spesifik star pendek ya. Cara melakukannya adalah 1. Sikap jongkok rileks. Lutut kaki kanan menempel di tanah. Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan, berada di tengah-tengah ya. Atau di tengah, di tungkai bagian kaki bagian bawah di pertengahan itu. Kemudian kedua tangan menempel di atas garis star dengan membentuk huruf V terbalik sama. Nah, ini gambarnya macam-macam bentuk star lari jarak pendek. Nah, tidak begitu jelas posisinya, tetapi yang terutama posisi kaki ya, tetapi ini menunjukkan posisi jongkok. Kemudian posisi tangan yang dimaksud huruf V itu seperti ini. Nah, ini ya, pandangan mata lurus ke depan, kemudian badan jongkok, kemudian kaki kanan berada di belakang, kemudian ini posisi kaki kiri ya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan star yang mau digunakan, mau pendek, menengah, atau mau panjang, begitu. Kemudian yang berikutnya ini diskusi hasil pengamatanmu, ini kita lewat saja, kita skip. Nah, ini aba-aba. Aba-aba dalam lari dalam star ya, itu ada 3. 1, aba-aba bersedia. Nah, ini ya, ada 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah bersedia. Bersedia ini adalah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis star kurang lebih ya. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah kurang lebih 1 kepal. Kemudian badan membungkuk ke depan. Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis star. Keempat jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik. Nah, kepala ditundukkan, leher rileks, kemudian pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Artinya di sini persiapkan persiapan, fokuskan pikiran kita terhadap aba-aba berikutnya, yaitu aba-aba star. Nah, seperti ini ya. Ini ketika jongkok pandangan masih lurus ke depan ya. Nah, kemudian ini tangannya sudah membentuk huruf V, kemudian ini kakinya satu seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini kaki kanan berada, lututnya kaki kanan, kemudian ini kaki kiri seperti ini. Nah, ini aba-aba star lari jarak pendek. Kemudian yang berikutnya, ini aktivitas pembelajaran gerak spesifik aba-aba siap. Nah, ketika tadi aba-aba sudah bersedia, kemudian siap, lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Nah, ini posisi panggul. Nah, ini sudah diangkat. Kemudian ini yang benar adalah posisi kepala sudah melihat ke bawah ya, pandangan mata melihat ke bawah secara rileks. Kemudian tangan bentuk huruf V ya. Kemudian ini titik berat badan kita itu berada di sini ya, condong ke depan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran gerak spesifik aba-aba ya. Nah, caranya ini menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur, tetapi jangan melompat ya. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Nah, ini ketika bersedia, siap, bisa
maka pandangan mata mulai ke arah ke depan, kemudian badan sudah mulai mau diangkat ke depan, kemudian ini sudah mulai mengayun tangannya ya, dilanjutkan gerakan pinggul menarik badan ke atas sehingga menjadi badan agak condong ke depan, kemudian langkah kaki dengan cepat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik lari jarak pendek. Ini adalah inti dari gerakan. Ya. Yang pertama, gerakan dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Ya, jadi menapak kakinya itu bukan semuanya, tetapi cuma ujung kaki. Ya. Kemudian sikap badan condong ke depan kurang lebih 60 derajat sehingga titik berat badan selalu di depan. Ya. Ayunan lengan kuat dan cepat, siku ditekuk 90 derajat. Ya, jadi bukan lurus. Nah, tapi sikunya ditekuk kurang lebih 90 derajat, kedua jari-jari tangan lurus agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Jadi tidak menggenggam, kemudian tidak setengah menggenggam, tapi benar-benar lurus. Setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperbesar dan sikap badan dicondongkan ke depan tetap dipertahankan, serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan. Kecepatannya serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Jadi ketika mulai start, bersedia, siap, ya. Kemudian jaraknya kurang lebih 20 meter dari garis start, langkahnya mulai diperlebar. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini. Nah, ini bersedia, ya, siap, ya, ini mulai lari. Ini badan condong ke depan ya. Ini harusnya ini bersedia, bolehlah pandangan ke depan. Kemudian di sini ada sedikit koreksi, yaitu pandangan kudunya harusnya ke bawah. Kemudian ini ya sudah mulai ke depan. Nah, kemudian yang terakhir yang ini sudah sampaikan adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik memasuki garis finish dari lari jarak pendek. Nah, yang pertama adalah berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Nah, artinya masih jauh. Kemudian setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, dorong badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Ya, yang paling penting ini, tanpa mengurangi kecepatan. Nah, sampai garis finish, membusungkan dada, tangan ditarik ke depan atau putar salah satu bahu ke depan. Nah, intinya ini, tanpa mengurangi kecepatan. Ya. Nah, sampai di situ dulu pembahasan kita. Di video berikutnya akan saya sampaikan tentang manfaat dan kesalahan-kesalahan dalam lari jarak pendek ya, atau lari sprint, dan juga hal-hal yang diperhatikan dalam harus diperhatikan dalam lari sprint. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau kritik dan saran, silahkan japri secara pribadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.